We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Reza Pratama Jaya, seorang profesional chef di Jakarta. Nah, chef, bagaimana nih kisahnya dari 2013 sampai sekarang? Katanya sudah melayani banyak atau memasakkan banyak masakan untuk pejabat negara. Siapa saja yang sudah mencicipi itu? Sebenarnya dimulai itu, aku mulai dari tahun 2013 itu nggak langsung blek-blek untuk masakin mungkin terbilang orang-orang yang cukup penting di negara ataupun bahkan tamu negara. Jadi itu proses merintisnya saya aja, dari mulai saya sebagai cook helper, cuma belajar motong-motong aja, sampai makin lama setelah lulus saya mulai berkarir di restoran dan di hotel. Kebetulan memang kalau di hotel bintang 5 itu ada lumayan sering sih kalau misalnya untuk tamu-tamu negara ataupun pejabat-pejabat yang makan di situ. Jadi itu udah hal yang sebenarnya bukan hal yang spesial lagi buat kita. Memang ada beberapa tamu yang sangat-sangat spesial, mungkin seperti Pak Jokowi ataupun Pak Luhut ataupun lagi Ibu Mega, kemudian tamu negara seperti Sultan dari Arab atau dari Bahrain. Itu beberapa kali saya join bersama tim yang ada di situ juga, kita masak. Untuk rutinitasnya itu sebenarnya nggak selalu kita masak untuk pejabat-pejabat seperti itu, Pak. Gitu. Nah, saya pernah wawancara seorang profesional chef di New York yang khusus memasakkan Presiden Amerika. Nah, Yeah. Beliau orang Indonesia. Nah, katanya sampai ada sebelum masak sampai dapurnya diperiksa CIA segala itu. Nah, kalau FBI dan sebagainya, kalau di Indonesia begitu nggak? Kalau di Indonesia sendiri sih mungkin tergantung dari tamunya ya Pak ya. Kalau untuk dari Presiden Amerika sendiri mungkin kan pasti lebih strict ya. Kalau kita sendiri sih sebenarnya enggak Pak, karena mereka udah mungkin udah percaya juga ya dengan kualitas di hotel. Karena itu membawa nama hotelnya juga. Tapi ada beberapa kali juga yang pas pampres biasanya yang mengecek makanannya itu tuh seperti apa dan dites dulu sama dia. Apakah ada mengandung apa racun atau gimana? Itu ada beberapa kali ada yang mengambil sampel seperti itu juga sih. Oke. Wow. Itu kepercayaannya. Yang harus dipegang kepercayaannya. Oke, nggak tahu ini tahun berapa ini? 2016 ya. Kelihatan nggak? 2016. Iya, 2016. Tahun 2016, Anda mengatakan there is no shortcut in this industry. Only two things can help being a hard worker and having a positive attitude. Apakah ini masih berlaku sampai tahun 2021 ini? Silakan. Saya pikir ini akan berlaku sampai selamanya mungkin Pak. Karena untuk menjadi seorang chef sebenarnya
emang butuh kerja keras yang seperti itu, yang karena kita jam kerjanya itu berbeda dengan orang kantor ya Pak. Kita untuk kerja 12 jam sampai 15 jam sehari itu udah hal-hal yang biasa menurut kita, dan bahkan bisa tidak break sama sekali, ataupun kita mungkin breaknya cuma makan di dapur karena saking hektiknya, stressful itu sebenarnya. Cuma karena kita di dapur sendiri, mungkin karena bersama teman-teman juga, seperti ada rasa kekeluargaan sendirilah di situ. Itu untuk hard work-nya ya Pak ya. Tapi dan untuk positive attitude-nya sebenarnya ya seperti itu, karena kita di dapur mirip seperti militer sebenarnya. Karena ada beberapa yang senioritasnya sangat tinggi, dan ada juga, jadi kita punya istilah never argue with chef. Jadi ketika misalnya kita punya head chef ataupun executive chef, ketika dia berbicara dan dia meminta tolong ataupun memerintah sesuatu, jawaban kita cuma satu, cuma yes chef. Jadi never argue with him. Kita nggak ada kesempatan untuk argue. Karena ketika kita argue, pasti habis kita. Bisa diintimidasi, iya, bisa dianggap bahwa kita tuh, oh orang ini malah melawan, orang ini malah nyautin ke saya gitu loh, bukannya langsung dikerjakan gitu. Karena di balik dia menyuruh sesuatu, pasti itu udah ada poin-poin sendiri yang udah berapa step ke depannya akan dilakukan gitu. Tapi everywhere is the same ya. In the kitchen mesti sistem militer ini dipakai. Mayoritas Pak, aku nggak bisa Mayoritas. bilang ini sama semua, karena ada beberapa dapur juga yang mungkin nggak seperti ini. Tapi mayoritas habit ini itu sudah terbangun. Mungkin karena environment-nya. Kalau aku berkesimpulan, sebenarnya ini kayak habit yang udah terbangun karena environment-nya. Environment-nya kita seperti itu. Kita kerja di dapur panas, kemudian kita hektik, kita butuh kerja yang benar-benar cepat. Belum lagi kita harus dapat dorongan lagi dari tamu-tamu yang pesan. Jadi semua lingkungan itu tuh yang membangun kita untuk lebih cepat dan hektik aja gitu Pak. Nah, untuk saya lihat di beberapa foto Reza, apa Reza yang paling muda di dapur? Dapur, iya. Bisa dibilang aku salah satu yang termuda Pak. Oke. Nah, mengapa kok mereka memilih Reza? Apa spesialiti Anda? Kalau untuk memilih, sebenarnya kita semua punya kelebihan masing-masing ya Pak ya. Kita punya specialty masing-masing. Cuma kalau aku melihat aku nggak bisa ngelihat gambaran diri aku lah. Tapi kalau misalnya dari pandangan orang lain yang pernah bilang ke aku, mungkin karena aku penilaian orang lain aja tuh, aku bisa di beberapa section gitu loh Pak. Jadi kita tuh di dapur itu dibagi-bagi sectionnya. Ada yang di grill section, ada yang mungkin di saute section. Saute itu yang hanya untuk menumis. Ada yang di wok section. Wok section itu yang seperti Chinese wok, yang kita masak pakai kuali itu. Karena itu butuh skill khusus juga untuk masak di kuali itu, nggak semua bisa. Gordon Ramsay belum tentu bisa. Kemudian ada yang pizza, handmade pizza. Kemudian ada ramen, mie tarik. Dan kebetulan aku pernah belajarin itu semua, dan aku bisa semuanya gitu. Wow. Karena mungkin nggak semuanya. Karena aku demen ngulik aja sih Pak. Aku demen ngulik. Kalau misalnya aku udah pengen belajar sesuatu, aku bakal belajar sampai aku bisa gitu. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Mungkin ini pertanyaan saya sejak dulu. Oke, ini soto ya. Soto dengan mangkok segitu, kuahnya sedikit, dagingnya sedikit. Ini termasuk fine dining. Bisa jelaskan tentang konsep fine dining? Konsepnya, jadi ya memang
porsinya sedikit atau hanya estetika saja yang diutamakan? Silakan. Sebenarnya salah persepsi aja sih Pak Sugeng. Bukan salah persepsi, tapi mungkin orang tidak banyak tahu. Karena konsepnya fine dining itu, kita walaupun porsinya kecil-kecil seperti ini, tapi ada beberapa course yang kita sajikan. Jadi bukan cuma satu course ini seperti ini aja. Jadi kita misalnya pesan soto, nggak mungkin cuma soto ini aja. Biasanya kalau di restoran fine dining itu, yang dijual itu set menu. Jadi satu set menu itu bisa terdiri dari entah itu 6 masakan, atau 10 masakan, 8 masakan, ataupun bahkan sampai 12 masakan. Itu gayanya Prancis sebenarnya, Pak. Jadi bisa dibilang kan, saya cerita sedikit ya Pak ya, soal mungkin budaya masakan. Jadi karena di Prancis sendiri, kenapa orang Asia, lebih tepatnya Asia Tenggara, bahkan Indonesia, itu masakannya kurang terkenal. Mungkin seperti itu. Karena yang pertama kali membukukan, itu tuh negara Prancis. Maka itu kiblatnya kita semua, itu pasti ke arah Prancis. Karena dia yang pertama kali membukukan. Jadi jenis potongan ini namanya apa, besarnya seberapa, tingginya seberapa, itu mereka semua yang membukukan. Berapa banyak cooking method yang ada di dunia yang dimasak, itu mereka semua yang membukukan, yang menulis di jurnal itu. Kalau kita itu lebih banyak turun temurun. Sedangkan kalau China sendiri, kalau berdasarkan yang saya pelajari, China itu dia sebenarnya juga konsepnya sebenarnya mirip sama seperti Prancis. Tetapi Chinese food itu yang dibukukan itu untuk kalangan internal saja. Karena biasanya koki-koki di sana atau chef-chef di sana di China, entah itu yang dim sum chef ataupun wok chef di sana, itu mereka hanya masak untuk raja biasanya. Jadi hanya untuk kalangan internal saja, tidak untuk umum. Makanya suka ada istilah Chinese food, orang kalau misalnya masak Chinese food itu rada pelit ilmu. Jadi karena sejarahnya itu ya emang diturunkan seperti itu untuk kalangan internal. Karena ini apa yang mereka sajikan itu untuk bangsawan dan raja-raja gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang. Nah, kalau Indonesia kan kita nggak punya resep ya. Kita punya, tapi turun-temurun. Turun-temurun. Iya, okay. Jadi secara literasi khusus itu tuh yang tertulis, itu hampir nggak ada, jarang lah Pak. Jadi itu sih sumber kenapa kita kurang bisa explore gitu. Family business ya? Ya. Ya. Turun-temurun. Oke. Ya ternyata wrong spelling yang saya fine dining itu. Food dining jadi yang fine dining, food dining. Saya baru sadar waktu baca ini. Oke, must be perfect, Reza. Not good, not excellent, perfect. Nah, bagaimana kita bisa judge sesuatu makanan? Karena tiap budaya dan tiap daerah mempunyai standar yang berbeda-beda. Jadi apa yang disebut perfect itu apa? Silakan. Sebenarnya kalau aku pribadi ya Pak ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia kuliner, perfect dishes itu sebenarnya ketika kita bisa masak dengan hati, kemudian kita deliver itu ke tamu, dan tamu itu merasa comfort ngambil makanan kita. Itu perfectnya di situ sebenarnya Pak. Cuma kebetulan aku waktu post ini itu ada seorang chef, waktu itu dia guest chef dan dia Michelin star chef bintang 1. Seingat aku di Norwegia kalau nggak salah. Dia datang waktu itu dan aku ngebantuin dia untuk dan dia bilang ke aku seperti itu gitu. Must be perfect. Karena kalau seorang Michelin star chef itu biasanya dia sangat-sangat perfeksionis.
pasti, bukan biasanya, tapi pasti perfeksionis. Jadi misalnya kita motong bawang, misalnya segede kelingking, tapi dia ada lebih dikit segini, salah satunya, bisa dibuang. Karena harus seperfect itu. Nah, perfectnya di rasa, bentuk, atau Nah, semuanya? Ya. kalau menurutku, jadi perfect dishes itu ketika kita masak dengan cooking method yang benar, dengan metode-metode memasak yang benar, kemudian dengan rasa yang benar pula, yang enak, dan ketika kita sajikan itu enak dipandang, Pak. Karena ada psikologi makanan jadinya namanya. Jadi ketika kita, iya, ini psikologi orang ketika dia makan. Jadi ketika orang itu disajikan sebuah makanan, kemudian dia melihat makanan itu misalnya colorful, itu dia sudah merasa delightful, Pak, sama. Karena itu pikiran, jadi ketika mata itu merangsang otak kita untuk melihat bahwa masakan itu tuh enak. Jadi yang orang bilang kalau kita tuh makan, yang pertama tuh ngelihat dari mata dulu kalau kita makan. Jadi itu yang akan mendeliver ke sel saraf di otak kita, kemudian sampai ke taste-nya kita tuh seperti apa. Begitu. Berarti harus enak dipandang dulu ya? Betul. Oh, Kalaupun tidak enak dipandang tapi rasanya emang enak, ya itu bisa aja juga seperti itu, karena kita kan emang punya indera perasa kan di lidah kita. Tapi akan jauh lebih enak ketika kita sudah enak dimakan, makanannya ini enak dipandang, kemudian pas dimakan juga ternyata sangat enak. Itu akan jauh berkali-kali lipat lebih enak pasti. Nah, Reza, apakah untuk dapur, untuk chef, apakah ada tingkat keenakan juga? Kalau itu enggak sih Enggak, sebenarnya. oke. Sebenarnya enggak. Kalau untuk tingkat keenakan itu enggak. Cuma biasanya lidahnya kita karena mungkin sudah terbiasa. Jadinya, dan kita pernah pasti otomatis lebih sering mencicipi segala macam bumbu, segala macam rempah-rempah, baik itu rempah-rempah dalam negeri ataupun yang luar negeri punya. Jadinya pasti kita bisa mengimajinasikan bahwa misalnya makanan ini kalau misalnya dikasih sama rempah ini, ditambah lagi sama bumbu ini, pasti akan jauh lebih enak. Dan ternyata pas diaplikasikan mungkin emang lebih enak, ya itu mungkin kelebihannya chef di situ, Pak. Tapi selama ini Reza pernah bikin resep baru nggak? Resep baru aku pernah bikin. Oke. Aku pernah bikin. Tapi yang mungkin sampai sangat-sangat memorable ke tamu itu, jujur aku belum pernah. Karena itu yang dicari sama semua chef di seluruh dunia, emang seperti itu biasanya. Dan chef dikatakan berhasil ya sebenarnya seperti itu. Ketika dia bisa own his restaurant and then bisa deliver ke tamu masakan yang enak seperti apa, yang sampai memorable. Itu yang akan dicari. Berarti warung-warung yang di jalan-jalan itu kan family business. Biasanya chefnya Ya. punya resep sendiri. Itu udah memorable untuk masyarakat dong ya? Ya kalau memang memorable, ya berarti dia sudah bisa dikatakan sebenarnya Chef? sebagai chef yang benar, Pak. Oke. Jadi chef itu tuh sebenarnya julukan untuk orang yang bekerja di dapur profesional sebenarnya, diambil dari bahasa Prancis itu. Jadi sama artinya seperti chief yang mengepalai dapur juga. Begitu. Oh, oke. Makanya ada gaya militer. Ada Iya. chief-nya. Dan kalau misalnya yang home cooking, itu sebutannya biasanya cook, emang cook. As a cook gitu. Jadi perbedaannya di situ, Pak. Anda pernah mengatakan nothing can beat Indonesian food. Mengapa? Halo. Mute, Pak.
Oh, Ke-mute nggak? oke. Kedengeran aku tadi. Anda pernah mengatakan nothing can beat Indonesian food. Mengapa? Ya, aku bisa bilang seperti itu sih. Karena sejauh yang mungkin aku pelajari, mungkin memang masih banyak yang perlu aku pelajari lagi. Tapi ketika aku mencicipi misalnya Western food, or Spanish food, Italian food, kemudian Chinese food, banyak lah. Dan aku belajar soal bikin masakan-masakan negara luar seperti itu. Ternyata memang nggak ada yang, menurut aku nggak bisa mengalahkan Indonesia. Karena kenapa? Kalau menurut pemahamanku gini, Indonesia itu mempunyai adat yang beratus-ratus kan Pak. Otomatis jadi adat, budaya, masakan, dan agama itu nggak bisa itu pasti nempel. Otomatis keragaman itu semua itu nggak dimiliki sama negara lain. Dan secara otomatis juga Indonesia ataupun Nusantara itu memiliki keragaman masakan yang sangat-sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita ambil sampel gini, misalnya kita ke daerah Sumatera, kita ke daerah Bukit Tinggi, kita ada nasi Padang mungkin di sana ya. Itu sangat berbeda jauh nggak sama misalnya gudeg di Jogja dan juga papeda di Papua. Sangat berbeda kan Pak. Beda banget ini. Padahal kita satu negara loh. Iya. Kemudian kita misalnya ke Sulawesi lagi, ataupun Kalimantan, itu semua berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah itu yang aku bilang, sebenarnya nggak ada yang bisa mengalahkan masakan Indonesia, karena kita mempunyai sangat-sangat banyak keragaman masakan yang ada di Indonesia ini. Kita negara besar ini. Iya. Ya. Fotoku dikulik satu-satu kayaknya. Tapi yang istana presiden nggak saya kulik ini. Istana presiden. Enggak, Pak. Pikirannya di istana ya, Pak. Aduh, istana kok bisa begini? Saya pikir istana kan putih-putih. Iya. Enggak, itu aku guyon aja sama temenku. Jadi kebetulan itu Pak, aku cerita aja ya Pak, intermezzo. Iya. Jadi tempat itu tuh yang untuk yang benar-benar biasanya emang tempat yang di hotel itu ada beberapa tempat yang benar-benar yang kayak buat pejabat-pejabat ataupun mungkin orang yang sangat-sangat kaya lah Pak ya. Di situ tuh memang seperti itu, mungkin karena dari tahun 90-an dengan gayanya yang seperti kerajaan tempatnya itu, jadi aku berasa kayak di istana gitu loh. Jadi guyonan sama teman aku tuh seperti itu. The highest status of being a chef is having people tasted the flavor of bliss from the tongue to the heart. Nah, how to achieve this level sebagai chef dan juga sebagai penikmat makanannya? Silakan. Untuk achieve this level sebenarnya ya kita harus masaknya dengan hati juga. Ketika kita masak dengan hati, pasti apa yang kita deliver ke tamu itu akan mereka rasakan juga. Cuma untuk melakukan hal yang seperti ini secara stabil, jujur saya juga masih belajar akan hal itu. Mungkin chef-chef di luar sana yang jauh berpengalaman juga masih berusaha untuk seperti itu. Karena itu emang butuh pengalaman dan dedikasi yang sangat-sangat besar biasanya terhadap makanan. Ketika kita nge-respect sama ingredients makanan kita dan kita melakukannya dengan passion sama love, itu pasti akan tersampaikan message-nya ke tamu. Biasanya seperti itu. Nah, Reza, tapi pernah nggak dapat komplain dari tamu gitu? Pernah. Semua chef pasti pernah. Pasti pernah. Walaupun itu highest chef ya. Ya. Pasti Pak, pasti. Sebetulnya masalahnya di mana Kak, komplain ini dengan
chef yang berpengalaman itu apa yang nggak connect? Jadi karena makanan itu hidangan pasti balik lagi sesuai namanya selera kan, Pak. Nah, itu yang pengen saya Iya. katakan. Kok Jadi bisa di standar gitu loh. Ya makanya aku bilang juga sebenarnya itu gak ada standarnya untuk seperti itu gitu. Karena balik lagi ke selera. Setiap lidah kita, setiap manusia itu pasti bisa merasakan yang berbeda-beda. Mungkin karena habitnya, mungkin karena dia merokok, jadinya indera perasanya mungkin nggak berbeda pasti sama yang tidak merokok. Jadi orang-orang tuh mungkin yang ada yang komplain karena perbedaan rasa itu, Pak. Jadi ada yang memang mungkin chefnya itu masak dia sangat-sangat strong bumbunya, tapi misalnya orangnya ini nih sudah tua. Jadinya ketika dia dan terbiasa sama makanan yang tidak strong, yang light. Jadi ketika dia makan, wah terlalu asin nih, bumbunya terlalu begini. Itu pasti ada seperti itu. Jadi pasti ada komplain ya? Pasti ada. Oke. Dan how to overcome? Bagaimana mengatasi ini biasanya? Untuk mengatasinya ya ketika komplainnya apa dulu? Misalnya seperti keasinan. Oh berarti orang ini nggak suka asin. Biasanya lidah orang Singapura tuh, Pak. lidahnya orang Singapura tuh biasanya kurang begitu suka asin biasanya. Oh, yang light. Yang rada light. Kalau aku suka bilang lidah orang Singapura, stereotype sekali ya. Loh, tapi kan nggak bisa kita tanya orangnya itu orang apa. Iya. Kan? Iya kan? Iya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya rasa yang pas itu tuh nggak bisa didescribe sebenarnya, Pak. Oke. Jadi ketika misalnya saya beranggapan gini, kalau misalnya saya udah masak untuk kesekian ratus orang dengan rasa yang sebenarnya seperti ini, yang menurut saya asinnya pas, bumbunya pas, teksturnya pas, tapi ternyata ada yang komplain. Oh, mungkin bukan saya yang bumbunya kelebihan atau yang keasinan, tapi mungkin tamunya ini mungkin habis sikat gigi atau misalnya tamunya ini habis makan obat atau gimana, kita nggak tahu. Jadi mempengaruhi lidahnya dia. Karena saya pernah ada kejadian seperti itu, Pak. Jadi tamu itu minta pedas. Level pedas itu kan setiap orang berbeda-beda. Orang Jakarta, orang Sunda, orang Jawa. Apalagi daerah Jawa Timur suka pedas semua. Itu pasti level pedasnya itu tuh berbeda-beda. Jadi ada tamu ketika dia minta pedas, saya bikin pedas. Yang menurut saya dan mungkin orang-orang banyak sudah cukup pedas itu, Pak. Karena saya pakai cabai rawit merah di situ. Tapi menurut dia ini kurang pedas dan dia komplain di situ. Jadi kita bikinin lagi yang lebih pedas lagi. Ternyata masih dibilang kurang pedas kata dia. Jadinya saya juga bingung kalau sampai tamu ada yang seperti itu gitu, Pak. Ya balik lagi karena levelnya lidah itu kan nggak bisa disamakan semuanya. Iya. Oh. Terus apa yang solusinya akhirnya? Solusinya kita bikin standarnya kita sendiri, Pak. Oh, kita bikin standar kita sendiri. Kalaupun kita mungkin melihat dari orangnya, mungkin orangnya sudah cukup tua atau mungkin orangnya ini anak kecil. Jadi kita sudah bisa mikir gitu, Pak. Kita bakal masaknya mungkin ada yang dikurangi ataupun ada yang ditambahkan dari segi bumbunya atau segi rasanya. Gitu. Karena udah terlihat gitu. Biasanya udah seperti itu. Wow. Yeah, it's a very complicated industry. Ya, very complicated. Loh, memang sejak kecil suka masak? Kalau untuk suka masak sebenarnya suka bantuin papa saya sih dulu. Jadi keluarga saya justru yang jago masak itu papa saya. Karena papa saya dibesarkan sama neneknya saya. Itu nenek saya itu dia punya usaha makanan dulu. Punya usaha makanan rumahan lah. Yeah. Punya usaha makanan,
Dan dan nenek saya sama papa saya itu tuh bikin kue basah dulu. Zaman papa saya masih kecil, bikin kue basahnya Jakarta. Hmm. Dari jam 3 subuh tuh dia udah bangun buat ngebantuin mamanya. Hmm. Nah, sampai dia masak akhirnya emang udah jago karena berpengalaman. Dan jadi dia suka masak di rumah. Hmm. Berapa kali suka masak di rumah kalau lagi libur atau gimana. Nah, saya yang paling suka nimbrungin, suka paling ngebantuin. Nah, dari situ Oh. mulai. SMP udah mulai tertarik, SMP SMA udah mulai tertarik. Wow, wow. Dan banyak nggak teman-teman yang benar-benar masuk terjun di dunia masak? Banyak sih, Pak. Kalau Banyak aku ya? pribadi itu karena mungkin karena aku kuliahnya juga kan di hospitality management, di perhotelan, pariwisata. Jadinya banyak juga teman-teman yang masuk ke dunia kuliner. Tapi banyak juga yang cabut Ya, dari itu dunia kuliner. biasanya. Karena ya gitu, mungkin nggak sesuai sama ekspektasinya dia, ataupun merasa nggak worth it. Balik lagi ini soal passion kan soalnya, Pak. Iya. Mhm. Apalagi kalau udah punya bisnis keluarga dan Iya, betul. oke. Thank you Reza untuk sharingnya. Sama-sama Pak Thank you Sutoyo. untuk waktunya. Kita harus ketemu di Grand Hyatt nih. Mampir Pak, lain kali mampir kali. Saya harus cobain fine dining di sana. By Reza. Thank you Reza. Kita ketemu Sama-sama Pak di Sutoyo. Grand Hyatt. See you Bapak. See you, Ditunggu ya Pak bye-bye. ya. Ya, siap.